Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya, Pendeta Martin Hutahayan, dari Gereja Kristen Jawa Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini pada Jumat 3 Juli 2026, ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen, Solo, dengan judul Hukum dan Perintah, yang didasarkan pada surat Roma 7 ayat 7 hingga 20. Dan nas yang menjadi pusat refleksi kita adalah Roma 7 ayat 12. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu yang kudus yang menuntun hidup kami hendak kami baca. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat muda, saya bacakan untuk kita Roma 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jadi, hukum Taurat itu kudus, dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Sahabat muda, Lawrence Kohlberg, seorang psikolog Amerika, melihat bahwa manusia memiliki 3 tingkat perkembangan moral. Tingkat pertama disebut sebagai pra-konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati hukum karena takut dihukum. Tingkat kedua adalah konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati hukum karena telah disepakati bersama. Tingkat ketiga adalah pasca konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati hukum karena hukum tersebut berguna bagi kebaikan bersama. Dari sini kita dapat melihat motivasi seseorang dalam menaati aturan yang berlaku. Dalam kehidupan ini pun, kita dapat lepas dari hukum dan aturan. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma untuk hidup mengikuti hukum Taurat dan perintah Tuhan. Hukum Taurat dan perintah Tuhan inilah yang dipakai untuk membentuk karakter dan kehidupan umat Tuhan. Dengan demikian, hukum Taurat dan perintah Tuhan digunakan bukan untuk memberatkan seperti pada tingkat prakonvensional atau sekadar sebagai aturan yang disepakati seperti pada tingkat konvensional. Hukum Taurat dan perintah Tuhan dipergunakan untuk membangun dan memperlengkapi umat Tuhan dalam mempersaksikan Kristus. Melalui hal itulah mereka dapat hidup kudus, benar, dan baik. Sahabat youth, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat hukum dan aturan dalam kekristenan sebagai sesuatu yang baik dan membangun. Ada aturan dalam disiplin berdoa, melayani beribadah, serta dalam mengambil keputusan melalui rapat dan lain sebagainya. Melalui hal-hal tersebut, kita akan terus dibangun dan diperlengkapi untuk mempersaksikan nama Tuhan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk melakukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang menggembirakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Sahabat jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.